Perkenalkan, nama saya Novita Lisnawati Simanjuntak dengan NIM 180254244007. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang penanaman mikroba pada media agar. Mikroorganisme terdapat di mana-mana, baik di dalam tanah, air, udara maupun pada makhluk hidup termasuk pada jaringan tubuh kita sendiri. Teknik pengambilan sampel untuk mendapatkan mikroba yang diinginkan merupakan suatu aspek yang penting yang harus diperhatikan kita melakukan penelitian mikrobiologi. Sampel yang diambil harusnya merupakan representasi dari seluruh bagian yang diteliti. Morfologi mikroba serta jumlahnya dapat diobservasi dengan cara mengisolasi dan membiarkannya pada media agar nutrisi terlebih dahulu. Koloni bakteri dapat diamati pertumbuhannya setelah diinkubasi selama 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam pada suhu yang disesuaikan, sedangkan untuk jamur dapat diamati setelah 5-7 hari inkubasi. Untuk penanaman bakteri, teknik penanaman ini merupakan lanjutan dari pengenceran bertingkat. Pengambilan suspen dapat diambil dari pengenceran mana saja, tetapi biasanya untuk tujuannya itu isolasi untuk mendapatkan koloni tunggal dan diambil suspens dari beberapa tabung pengenceran terakhir. Untuk alat dan bahannya itu yang pertama kawat OC, yang kedua lampu Bunsen, yang ketiga beker gelas. Untuk bahannya itu yang digunakan media nutrien agar, yang kedua biarkan bakteri yang sudah diisolasi pada tabung reaksi. Yang selanjutnya yaitu metode cawan gores. Teknik penanaman mikroba dengan penggoresan bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari pencampurannya atau meremajakan kultur di dalam medium baru. Cara gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada medium agar sehingga didapatkan koloni berpisah dan merupakan biaka murni. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah, baik yang memiliki flagela, seringkali membentuk koloni yang menyebar, terutama bagi digunakan medium yang basah. Pencegahan terjadinya penyebaran koloni harus digunakan lempengan agar yang benar-benar kering permukaannya. Metode cawan gores dibagi atas 2 P, yaitu diantaranya yang pertama goresan sinambung dan goresan T. Saya akan membahas tentang goresan sinambung. Goresan sinambung umumnya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, melainkan untuk peremajaan ke cawan atau medium baru. Ini adalah gambar goresan sinambung. Untuk cara kerjanya itu seperti di sini sudah saya gambarkan tiga tahap, yaitu tahap pertama, kedua, dan ketiga. Ini hasilnya. Untuk tahap pertama, panaskan dulu terlebih dahulu OC-nya di atas bunsen, beri jarak sedikit di atasnya dan diamkan selama beberapa menit. Gambar pemanasan jarum OC di atas bunsen seperti ini gambarnya. Jarum OC-nya itu dipanaskan di atas bunsen, yang ini contohnya. Setelah OC-nya itu dingin, terus diambil lagi kultur murni bakteri sebanyak 1 OC. Pengambilan bakteri dari tabung reaksi ke media agar seperti berikut. Yang ini jarum OC-nya itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu digoreskan ke dalam media agar. Setelah itu digoreskan ke dalam cawan dari ujung sini sampai ke tengah. Setelah digoreskan sampai ke tengah, cawannya itu diputar 180 derajat agar lebih memudahkan, lalu dilakukan seperti tahap awalnya tuh seperti yang dilakukan jarum OC-nya itu dipanaskan, didinginkan, lalu didinginkan, terus dicelupkan ke kultur murni bakteri, lalu digoreskan lagi dari tengah sampai ke ujung.
Untuk tipe sinambung atau kontinu juga dilakukan pada media agar miring dalam tabung reaksi. Setelah selesai, bungkus cawan dan inkubasi biarkan di dalam inkubator. Ini adalah tahap terakhirnya, sudah di inkubasi, cawannya ini ditutup. Nah, untuk selanjutnya yaitu goresan T. Tipe goresan T digunakan untuk mendapatkan koloni tunggal dengan membagi wilayah goresan menjadi tiga wilayah. Seperti yang di sini ada 1, 2, 3, itu menjadi 3 wilayah. Cara kerjanya itu seperti berikut. Kita melakukan pembagian pada 3 daerah. Seperti dilakukannya itu tandain dulu terlebih dahulu cawannya itu baik di luar maupun di bawahnya dari cawan Petri, setelah dengan menggunakan speedometer. Setelah itu jarum ozonnya itu dipanaskan memijar di atas bunsen, kemudian biarkan dingin. Tahap gambar pemanasan jarum ozon di atas bunsen seperti ini gambarnya. Jarum ozonnya itu dipanaskan di atas bunsen, ini contohnya. Setelah jarum sudah dingin, lakukan inokulasi daerah 1 dengan strek cicak. Ini adalah daerah pertama. Untuk daerah kedua masih sama, yaitu panaskan jarum ozon, tunggu dingin, kemudian lakukan strek cicak ke daerah yang kedua. Ini. Lalu cawan diputar untuk memperoleh yang sempurna. Lakukan hal sama dengan panaskan jarum terlebih dahulu di atas bunsen, biarkan hingga dingin. Setelah dingin, lanjutkan strek zigzag di daerah yang ketiga. Dan untuk hasilnya, hasil yang diperoleh yaitu seperti ini. Untuk hasilnya nih, setelah selesai, cawan ini dibungkus dan diinkubas, biarkan di dalam inkubator. Untuk penanaman bakteri cukup sekian itu saja. Saya akan melanjutkan tentang pewarnaan gram. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pewarnaan gram. Bakteri hidup yang ada di lingkungan berukuran mikroskopis. Selain itu juga umumnya tidak berwarna dan transparan sehingga tidak terlihat kontras dengan lingkungan. Fungsi dari pewarnaan pada mikroba adalah yang pertama memberi warna pada sel atau bagian-bagiannya sehingga kontras dan tampak lebih jelas. Yang kedua, untuk menunjukkan bagian-bagian struktur sel. Yang ketiga, membedakan antar mikroba. Yang keempat, membentuk pH dan potensial oksidasi, reduksi ekstraseluler dan intraseluler. Pewarnaan secara umum digunakan untuk mengetahui morfologi sel bakteri, namun terdapat pula teknik pewarnaan untuk mengetahui beberapa bagian dari sel bakteri seperti endospore, kapsul, dan flagella. Beberapa teknik pewarnaan yang sering digunakan diantaranya itu pewarnaan negatif, pewarnaan sederhana, pewarnaan asam, pewarnaan endospore, pewarnaan gram. Pengecatan atau pewarnaan gram dikembangkan pertama kali oleh Hans Christian Joachim Gram pada tahun 1884 dan termasuk pengecatan diferensial karena dapat membedakan bakteri yang bersifat gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif mengikat cat utama atau kristal violet yang berwarna ungu dengan kuat sehingga tidak dapat dilunturkan oleh cat peluntur dan tidak diwarnai lagi oleh cat lawan atau safranin. Hal ini disebabkan karena sifat dinding sel dan sitoplasmanya yang mempunyai afinitas kuat terhadap kompleks kristal violet dan oiden. Bakteri gram negatif tidak mengikat cat utama secara kuat, sehingga dapat dilunturkan oleh peluntur
dan dapat diwarnai oleh cat lawan sehingga tampak berwarna merah. Perbedaan sifat bakteri gram positif dan gram negatif tidak mutlak tegas dan spesifik, tetapi masih tergantung pada beberapa faktor yang dapat menyebabkan variasi dalam pengecatan gram. Beberapa sel bakteri memiliki struktur yang aktif, beberapa sel vegetatif, dan struktur yang pasif yaitu spora. Spora selain merupakan struktur yang inaktif juga dapat tahan terhadap kondisi yang kurang menguntungkan bagi bakteri. Spora sepertinya halnya sel vegetatif dapat diwarnai sehingga dapat diamati lebih seksama. Teknik pewarnaan adalah pewarnaan diferensial, yaitu menggunakan lebih dari satu pewarna yang hasilnya dapat membedakan spora dari sel vegetatif. Untuk alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Untuk alatnya itu yang digunakan yang pertama mikroskop, yang kedua jarum OC, yang ketiga bunsen dan spiritus, yang keempat kertas label atau marker pen, yang kelima itu objek kelas, yang keenam rak wadah pewarna, yang ketujuh penjepit gelas benda, yang kedelapan botol semprot berisi air. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama kultur murni bakteri, yang kedua kristal violet atau cat gram A, yang ketiga larutan iodin atau cat gram B, yang keempat alkohol 96%, cat gram C, yang kelima safranin atau cat gram D, yang keenam itu minyak immerse. Cara kerjanya itu seperti berikut. Yang pertama, bersihkan objek gelas menggunakan alkohol dan tisu untuk menghilangkan noda dan lemak yang menempel. Ini adalah contoh gambar cara membersihkan objek gelas menggunakan alkohol dan tisu. Yang ini objek gelasnya dan alkohol diteteskan lalu dibersihkan dengan tisu. Terus buatlah pulasan bakteri di atas gelas objek, keringkan dan fiksasi dengan api. Gambarnya itu seperti ini. Objek gelasnya itu difiksasi di atas api atau bunsen. Tetesan cat kristal violet dan diamkan selama 10 dan 60 detik. Ini adalah contohnya itu. Yang pertama, dengan pemberian cat warna kristal violet. Setelah diberikan larutan cat kristal violet dan didiamkan selama 60 detik. Setelah didiamkan, lalu dibuanglah sisa cat dan cuci menggunakan air mengalir atau bisa menggunakan aquades. Yang selanjutnya, tetesan larutan iodin diamkan selama 60 detik. Setelah 60 detik dicuci sisa catnya itu menggunakan aquades atau air mengalir. Yang selanjutnya ini menggunakan alkohol. Teteskan larutan alkohol, diamkan sekitar 30 detik. Hati-hati jangan sampai berlebihan karena mengakibatkan kesalahan hasil. Setelah diteteskan dengan alkohol, tetesan hasil cat dan sisanya itu dicuci dengan air mengalir atau menggunakan aquades. Setelah itu dilakukan tetesan safranin dan diamkan selama 60 detik. Ini adalah contohnya. Setelah diberikan tetesannya itu dicuci dengan air mengalir atau bisa menggunakan aquades. Keringkan dengan cara mengangin-anginkan di udara dan keringkan sisa air menggunakan kertas tisu. Cuci kembali dengan air mengalir. Keringkan dengan cara mengangin-anginkan di udara. Seperti inilah gambarnya yang seperti ini. Objek gelasnya itu dibersihkan dengan air mengalir atau bisa menggunakan aquades lalu diangin-anginkan
dianginkan ke udara dan dikeringkan menggunakan kertas tisu. Amati menggunakan mikroskop pembesar lemah sampai pembesar kuat atau 1000 kali, dan teteskan minyak immerse. Untuk hasilnya kita bisa mencatatnya itu bentuk sel dan sifat gramnya. Untuk hasil dari pewarnaan gram ada dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Kalau untuk hasil yang gram positif dia warna ungu seperti ini, sedangkan untuk gram negatif dia warna merah. Ini untuk hasil pewarnaan gram. Sekian itu saja pemaparan materi praktikum tentang penanaman bakteri dan pewarnaan gram. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Selamat